Hai, perkenalkan nama saya Duhita Anindya Jati dengan NIM 20602032. Baiklah, di sini saya akan membagikan materi tentang permasalahan e-commerce di Indonesia. 4 masalah yang dihadapi online seller saat berjualan di e-commerce. COD berdampak buruk pada bisnis online seller. Cash on delivery atau COD menghambat jalannya bisnis online. Membawa uang tunai dalam jumlah banyak bisa mendatangkan banyak masalah seperti pencurian, biaya tambahan, arus kas terbatas, dan penundaan pekerjaan. Layanan kurir umumnya mengirim pembayaran ke penjual hanya dalam rentan waktu 2 minggu. Selain jasa logistik, penjual juga membayar untuk pengambilan dan pengiriman uang tunai yang terkumpul. Anda harus menambahkan logistik agar terhindar dari masalah. Di sisi lain, menghapus sistem COD dari opsi pembayaran juga bukan merupakan opsi atau pilihan yang tepat. Yang kedua, sulit menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah inti dari bisnis yang sukses. Masalahnya dalam dunia e-commerce, hampir semua orang suka menjelajah dunia maya. Mengingat hampir sebagian besar konsumen Indonesia mencari barang dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik. Hal ini yang membuat mereka mencari dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, jika sebuah toko online bersedia menawarkan barang-barang bermerek dengan harga tertentu, penjual lain atau toko online pun mungkin mampu memberikan hal yang sama dengan harga diskon yang menarik. Dengan hal tersebut, persaingan akan menjadi lebih serius dan tentunya hal ini akan membuat pelanggan meneliti produk secara menyeluruh sebelum membeli. Pilihan, variasi, dan kekasan yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis Anda di e-commerce. Setiap penjual dan pasar online mencari cara untuk menghasilkan penjualan berulang. Program loyalitas pelanggan dapat menarik lebih banyak konsumen dan bahkan membuat mereka tetap bertahan. Tetapi membuat program ini berhasil tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat menyebabkan biaya akuisisi pelanggan meroket. Baik, kita masuk pada yang masalah ketiga, yaitu tren di e-commerce selalu berubah-ubah. Metode dan strategi dalam bisnis e-commerce tidak pernah konstan. Mereka dapat berubah sewaktu-waktu. Persaingan ketat membuat para pembisnis e-commerce mencoba sesuatu yang baru untuk menarik simpatik konsumen. Berpegang teguh pada cara lama saja dengan tidak menjalankan bisnis online sama sekali. Dalam hal ini, menciptakan kembali merek dagang melalui promosi yang lebih baik, deskripsi produk yang menarik, dan keterlibatan dengan platform online sangat penting untuk kelangsungan hidup bisnis di e-commerce. Kita masuk pada masalah keempat, yaitu masalah cybercrime. Dalam menjalankan bisnis atau usaha online, penjual online harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Tetapi bagi sebagian besar pemberi online di negara ini, semua entitas retail online dilihat secara keseluruhan. Jadi, jika salah satu penjual di marketplace menjual barang palsu, seluruh marketplace menjadi jebakan di mata pembeli online. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu kurangnya permintaan jadi kendala utama usaha di e-commerce. Kendala usaha yang dihadapi e-commerce di Indonesia tahun 2020. Permintaan barang dan jasa 48,74%
permodalan 37,51%, pekerja terampil 5,79%, jasa pengiriman 3,18%, akses internet 2,87%, kecurangan jual beli 1,91%. Adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 menggeser kebiasaan masyarakat dari offline menjadi online karena keterbatasan mobilitas. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pelaku usaha e-commerce semakin subur. Kendati demikian, masih terdapat kendala yang dialami pelaku usaha e-commerce dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kurangnya permintaan barang dan jasa menjadi kendala utama pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yaitu mencapai 48,74%. Kendala selanjutnya, pelaku usaha di e-commerce kurang memiliki permodalan. Persentasenya mencapai 37,51%. Kemudian sebanyak 5,79% mengalami kendala kurangnya tenaga kerja terampil dan 3,18% keterbatasan jasa pengiriman. Lalu, meskipun akses internet kian meningkat, tetapi masih ada 2,87% yang mengalami kendala akses internet. Terakhir, sebanyak 1,91% pelaku usaha di e-commerce mengalami kendala karena adanya kecurangan dalam proses jual beli. Statistik e-commerce 2021 merupakan publikasi yang disusun berdasarkan hasil survei e-commerce 2021 yang dilaksanakan pada 11.928 sampel usaha di seluruh provinsi di Indonesia. Cakupan survei e-commerce 2020 adalah usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan atau jasa selama tahun 2020. E-commerce sendiri didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan model yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pemesanan. Baik, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pandemi COVID-19 atau COVID-19 BPKN, aduan konsumen e-commerce melonjak. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkat dengan BPKN mencatatkan pengaduan konsumen terhadap lokapasar daring atau e-commerce mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan masa normal. Sejak April sampai Juli 2020 terjadi pengaduan sebanyak 70 kasus dengan pokok permasalahan penyalahgunaan akun melalui one time password atau dikenal dengan OTP, phishing, dan ketidakjelasan review tiket pesawat. Seseorang membajak akun multi-payment konsumen untuk berbelanja di platform e-commerce untuk mendapat izin akses data konsumen tersebut. Pelaku menggunakan OTP dan membajak saldo yang ada di multi-payment konsumen tersebut. Waktu 4 tahun terakhir pengaduan konsumen ke BPKN mengenai penyalahgunaan akun memang mengalami peningkatan yang signifikan. Ada 185 pengaduan konsumen sejak 2017 sampai 2020 dengan permasalahan yang disampaikan terkait kerugian dalam bertransaksi
perdagangan elektronik e-commerce. Pihaknya menerangkan bahwa pada pengaduan phishing, penjual pada platform e-commerce mengirimkan tautan yang menyerupai website platform dengan menghubungi ke nomor telepon pribadi konsumen. Konsumen dirugikan akibat perbuatan seller itu dengan mencuri data pribadi konsumen. Melihat fenomena tersebut, pemerintah mengkaji ulang peraturan mengenai pertanggungjawaban platform e-commerce sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga data pribadi konsumen. Banyak pelaku usaha penyedia platform yang melempar tanggung jawab kepada seller atas adanya kerugian konsumen akibat menggunakan barang atau jasa dari platform e-commerce. Pertumbuhan e-commerce di tanah air mencapai angka 78%, tetapi terdapat 7 isu penting yang masih menghambat berkembangnya industri tersebut. Adapun 7 tantangan ini antara lain adalah pendidikan dan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, logistik, infrastruktur, komunikasi, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan keamanan cyber. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir atau materi keempat, yaitu ini ancaman dan peluang makin maraknya e-commerce di tanah air. Kehadiran e-commerce telah membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, dan mendorong inklusivitas nilai ekonomi, dan dari transaksinya pun terus meningkat. Nilai transaksi e-commerce Indonesia selama 4 tahun terakhir mengacu pada data dari Bank Indonesia dan diproyeksikan mencapai 354,3 triliun pada 2021. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan perkembangan e-commerce diiringi dengan sejumlah peluang dan ancaman. Potensi yang didapatkan dari kegiatan e-commerce antara lain memotong rantai distribusi yang membuat harga tinggi. Peluang selanjutnya menjadi sarana promosi dan berdagang bagi UMKM dan pedagang, memberi kemudahan transaksi bagi konsumen serta salah satu solusi mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah potensi kejahatan seperti money laundering atau pencucian pada transaksi perdagangan online, lalu penjualan barang yang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan konsumen. Peningkatan e-commerce juga memungkinkan peredaran barang palsu atau imitasi dari barang bermerek. Terakhir, maraknya penipuan yang dialami konsumen dalam bertransaksi secara online. Untuk itu, pemerintah perlu hadir untuk membuat aturan main yang jelas dengan memaksimalkan potensi serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada guna menciptakan iklim berusaha e-commerce yang sehat, adil, dan bermanfaat. Baik, itulah materi tentang permasalahan e-commerce di Indonesia. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.